Namita. Halo. Kembali lagi di Cita punya cerita. Perkenalkan, nama aku Velika Velineska dan hari ini kita udah kedatangan narasumber yang luar biasa banget, yaitu Ketua Pelaksana Malam Keakraban Mahasiswa Buddhis 2025. Boleh perkenalan diri dulu, Dion? Oke, kenalin aku Dion Stefan dari Universitas Sriwijaya. Aku dari jurusan Teknik Pertambangan. Nah, dalam KMBP ini aku angkatan 2024. Oke, Dion. Pertama-tama Cece pengen nanya dulu nih, apa sih MKMB itu? Oke, jadi MKMB itu Malam Keakraban yang diadakan oleh KMBP untuk seluruh mahasiswa Buddhis baru yang ada di seluruh universitas di Palembang, Kalau gitu, apa tujuan dari diadakannya MKMB ini? Nah, jadi tujuan diadakannya MKMB itu ada dua sebenarnya. Yang pertama itu untuk memperkenalkan mahasiswa Buddhis terhadap KMBP ini dan juga untuk agar mahasiswa baru Buddhis yang di Palembang itu bisa berkenalan dengan sesamanya mahasiswa baru Buddhis di universitas lainnya gitu. Berarti keren banget ya acara MKMB ini. Iya. Nah, setahu Cece nih Yon, setiap tahun MKMB tuh punya tema-tema yang berbeda. Nah, apa sih tema dari MKMB 2025 ini? Nah, jadi di MKMB 2025 ini kami itu ngangkat tema Buddhist Beyond the Journey into the Dharma Harmony. Nah, boleh tuh dipraktekin gimana jargonnya Yon? Nah, itu kami kan ada jargonnya. Jadi kalau kami bilang MKMB 2025, jargonnya itu Buddhist Beyond the Journey into the Dharma Harmony. Wah, keren banget. Nah, selain dari tema, tahu Cece juga ada konsep-konsep yang biasanya diambil dari film yang lagi viral. Nah, untuk konsep tahun MKMB tahun 2025 ini kita ngangkat konsep apa, Yon? Nah, jadi ini MKMB 2025 itu ngangkat konsepnya itu ialah Jumanji, yang dimana itu tuh kayak hutan-hutan gitu ya kami pakai konsepnya. Terus pengaruh dari konsep Jumanji ini terhadap alur game yang dimainkan oleh peserta tuh gimana, Yon? Nah, jadi kan kami itu kan menggunakan konsepnya itu hutan. Jadi yang dimana games yang kami mainkan itu mengangkat kayak bagian-bagian dari film Jumanji-nya gitu. Terus juga di gamesnya itu ada menggunakan properti seperti ular segala macam itu untuk lebih meriahkan konsep Jumanji-nya gitu. Kemudian kalau nggak salah, peserta MKMB ini jadinya kayak masuk ya ke dalam game Jumanji ini ya? Iya, jadi kan mereka itu di game itu mereka itu seperti dibawa ke dalam dunianya Jumanji gitu. Gimana mereka itu akan main di dalam gelapnya malam seperti di dalam hutan gitu. Keren banget. Oke, sebelum itu juga kan Dion nih sebelumnya banyak calon-calon ketua pelaksana lain nih. Boleh nggak sih Dion ceritain sedikit gimana perjalanan Dion hingga akhirnya bisa terpilih menjadi ketupel MKMB 2025? Oke, jadi sebenarnya cerita awalnya itu lucu. Jadi awalnya itu kan aku tuh nggak niat. Sebelumnya aku tuh nggak ada kemauan. Tapi pada saat pemilihan aku itu ditarik oleh seseorang. Jadi ikutlah dalam pemilihan itu. Awalnya nggak pede, tapi ya, dalam satu putaran dari 7 atau 6 orang gitu, aku yang terpilih jadi top 3-nya gitu. Oke. Nah, lanjut ke putaran kedua. Nah, di situ aku mulai pede nih. Kayaknya bisa aku jadi ketua pelaksana. Situ buat mikir lah gimana caranya biar kepilih, visi misinya apa gitu. Dijelasin. Terus ya singkat cerita langsung di putaran itu aku menang. Aku jadi ketua pelaksana MKMB 2025 gitu. Gimana perasaan Dion pada saat itu udah terpilih jadi ketupel MKMB 2025? Sebenarnya kalau pertama kali aku kepilih itu rasanya aku masih gugup, aku tuh masih mikir, kira-kira aku bisa gak nih untuk menjalankan tanggung jawab ini gitu. Karena kan aku juga lumayan sibuk di semester 3 ini kan. Nah, terus dari koko-koko di KMBP, koko CC KMBP itu support aku gitu. Jadi ya lumayan lah sebenarnya. Jadi agak Pede ya? lebih pede lah gitu. Oke. Nah, kemudian dalam proses pelaksanaan maupun persiapan MKMB 2025, menurut Dion, apa sih tantangan terbesar bagi Dion dan juga koor-koor dalam mempersiapkan acara ini? Nah,
Sebenarnya itu tantangannya itu lebih ke bagian-bagian tertentu gitu nah. Jadi kan MKMB ini ada bagian-bagian yang kayak bisa dibilang jantungnya MKMB gitu. Yang dimana itu tuh bikin MKMB ini lebih seru atau enggak gitu. Lebih rame atau enggak. Jadi yang pertama itu sebenarnya ada di bagian pada saat perekrutan anggotanya atau mencari anggotanya gitu. Nah itu susah banget karena kan kami harus cari di seluruh universitas di Indonesia, Kota di Palembang gitu. Nah terus juga di bagian gamesnya kan kami kan mau konsepnya itu Jumanji. Nah di situ kami harus mikirin gimana biar dapet lah feel-nya di dalam Jumanji itu, dalam hutan segala macam gitu kan. Nah untuk ide gamesnya itu juga kami lumayan lama mikirinnya. Itu yang lebih riskan karena kan kalau misalnya gamesnya itu nggak seru, otomatis semua dari MKMB-nya ini akan jadi boring gitu. Tapi pada akhirnya Dion dan juga koor-koor Dion ini berhasil ya menyelesaikan tantangan ataupun kesulitan yang ada itu ya. Ya, dengan bantuan dari Koko Cece juga lah sebenarnya. Kami tuh diarahin gitu kan, bagusnya itu gimana, gamesnya itu dekornya gimana, konsepnya gimana, itu ada bantuan dari Koko Cece di KMBP juga gitu. Berarti Koko Cece KMBP ini selalu mendampingi ketua pelaksana maupun koordinator acaranya. Ya, betul sekali, Ce. Oke, terakhir nih Yon, Cece pengen tanya, apa sih saran dan juga mungkin pesan ya dari Dion untuk teman-teman yang akan melaksanakan MKMB di tahun depan nih, di tahun 2026? Kalau saran sih sebenarnya lebih ke komunikasi aja. MKMB ini tuh persiapannya lumayan lama dan juga melibatkan sangat banyak orang. Nah, jadi dari situ harusnya bisa lebih banyak lagi komunikasinya gitu. Jangan sampai ada miskomunikasi segala macam gitu kan. Terus juga lebih sering ngobrol lah terkait progres-progres gitu. Karena ya kayak game saja tadi kalau misalnya itu cuma satu orang itu nggak mungkin jalan gitu. Jadi harus banyak orang gitu yang masukin ide-idenya. Bener banget. Berarti komunikasi itu kunci dari segala sesuatu ya. Iya betul Ce. Oke, terima kasih Dion udah bersedia untuk menjadi narasumber dari Cipta kali ini. Sekian kalian Mita, episode Cipta kita kali ini kita ketemu di episode selanjutnya. See you. See you.